Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kami menghampiri Engkau. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percaya pada kami. Dengan tugas-tugas yang dapat kami laksanakan sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan menolong kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan bersabdalah kepada kami, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dalam kitab Lukas 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tema khotbah pada hari ini yang diberikan kepada saya adalah milikilah rasa cukup. Rasa cukup merujuk pada keadaan di mana seseorang merasa puas dengan apa yang dimilikinya, atau keadaan di mana seseorang merasa puas dengan kondisi yang ada di dalam hidupnya, tanpa harus terus-menerus merasa kurang atau tidak puas. Sebuah kisah, yaitu kisah Raja Midas dalam mitologi Yunani. Raja Midas dikenal karena keinginannya yang tak terpuaskan terhadap kekayaan. Ketika diberi kesempatan untuk mengabulkan keinginannya oleh dewa Dionysius, maka Raja Midas meminta segala sesuatu yang disentuhnya berubah menjadi emas. Awalnya Raja Midas senang karena emasnya bertambah banyak. Semakin hari semakin bertambah banyak. Namun ia segera menyadari bahwa kekayaan tersebut tidak bisa membuatnya bahagia, karena ia tidak bisa menikmati hal-hal yang sebenarnya berharga dalam hidupnya. Ia tidak bisa memeluk anak istrinya, ia tidak bisa makan dan minum. Dan baru ia menyadari betapa kekayaan bukanlah segala-galanya dalam hidup seseorang. Kekayaan bukanlah segala-galanya dalam memberikan kepuasan. Dalam konteks sejarah Lukas 3 ayat 14 berada dalam konteks pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes sedang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus dan mengajar orang-orang tentang pertobatan dan hidup yang benar. Dalam ayat ini, Yohanes berbicara kepada para tentara dan pemungut cukai ketika itu mengenai bagaimana mereka seharusnya menjalani hidup mereka dengan mencukupkan diri dengan apa yang mereka punya. Mereka terima tanpa harus menyakiti sesama dengan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Yaitu dalam hal ini firman Tuhan dengan sangat jelas dipaparkan bahwa tindakan yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan adalah tindakan pemerasan dan perampasan. Makna ayat ini, Yohanes sedang mengarahkan pesan kepada para tentara dan pemungut cukai ketika itu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak bersesuaian dengan firman Allah. Dan hal ini juga menjadi panggilan hidup kita yang hidup di masa kini sebagai umat yang percaya untuk hidup dengan integritas yang tinggi, menghindari keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mengaitkan dengan judul khotbah di atas, milikilah rasa cukup. Ketika seseorang hidup sesuai dengan prinsip kebenaran yang ditetapkan, mereka tidak hanya memenuhi tuntutan moral, tetapi juga mengalami kepuasan batin yang mendalam. Ada sebuah ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dialami oleh seseorang. Itu sebabnya memiliki rasa cukup atau kepuasan yang sehat sangat penting dalam kehidupan kita, karena dapat menghindarkan kita dari berbagai hal-hal yang negatif. Pertanyaannya adalah, hal negatif apa yang dapat kita hindari ketika kita memiliki rasa cukup? Yang pertama, kecenderungan terhadap keserakahan. Rasa cukup membuat kita untuk tidak terjebak dalam keinginan yang tidak pernah berakhir,
untuk lebih banyak memperoleh kekayaan dan barang-barang. Dengan rasa cukup, kita lebih mampu menghargai apa yang kita miliki dan tidak terus-menerus merasa tidak puas. Lukas 12 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun kekayaanmu banyak, hidupmu tidaklah tergantung pada kekayaanmu itu." Tuhan mengajarkan hidup begitu sederhana, seperti dalam doa Bapa kami, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." A simple life is a better. Hidup yang sederhana itu jauh lebih baik. Yang kedua, hal negatif apa yang dapat kita hindari ketika kita memiliki rasa cukup? Stres dan kecemasan. Keinginan yang tidak terbatas dan perasaan selalu kurang dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Sementara rasa cukup mengurangi tekanan mental yang disebabkan oleh tuntutan untuk terus mengejar lebih banyak dan lebih baik. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal yang ketiga, hal negatif apa yang dapat kita hindari ketika kita memiliki rasa cukup? Konflik dalam hubungan. Ketidakpuasan dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan pribadi dan profesional dalam pekerjaan. Memiliki rasa cukup membantu kita untuk lebih bersyukur dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, mengurangi potensi konflik yang timbul dari perasaan yang tidak puas. Amsal 28 ayat 25. Orang yang tamak menimbulkan pertengkaran, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapat keberuntungan. Yang keempat, hal negatif apa yang perlu kita hindari ketika kita memiliki rasa cukup? Kehilangan keseimbangan hidup. Keinginan yang tak pernah berakhir dapat menyebabkan kita mengabaikan aspek-aspek penting dalam hidup seperti kesehatan, keluarga, dan waktu pribadi. Sama seperti yang dialami oleh Raja Midas dalam kisah yang saya ceritakan di atas. Dia kehilangan orang-orang yang dia kasihi, bahkan dia tidak bisa mampu menikmati apa yang menjadi makanan pokoknya. Dengan rasa cukup, kita lebih mampu menjaga keseimbangan hidup dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Miliki rasa cukup, karena rasa cukup akan membantu kita untuk hidup lebih damai, hidup lebih bahagia, hidup lebih tenang, dan menghindarkan kita dari banyak kesulitan dan konflik, serta hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.